Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Lucy dengan NIM 0322016 dari kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Strategis mengenai globalisasi, etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam strategi perusahaan. Baik, tema kali ini akan membahas mengenai bisnis global, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan juga keberlanjutan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai bisnis global. Globalisasi adalah proses integrasi pasar dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks bisnis, globalisasi berarti perusahaan menjalankan aktivitasnya lintas negara sehingga keputusan strategis tidak hanya mempertimbangkan pasar domestik. Untuk dapat bersaing secara internasional, perusahaan membutuhkan strategi global. Strategi global yaitu aktivitas merancang, memproduksi, dan memasarkan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar global. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara dikenal sebagai multinational corporation atau MNC. Melalui globalisasi, perpindahan modal, tenaga kerja, dan pengetahuan menjadi lebih mudah dan cepat. Dampaknya, perusahaan tidak hanya bersaing dengan pemain domestik, tetapi juga mampu menghadapi kompetitor global dan memanfaatkan peluang ekspansi ke luar negeri. Selanjutnya ada keuntungan dari bisnis global. Perusahaan mendapatkan banyak keuntungan ketika beroperasi secara global. Yang pertama, perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru di luar pasar domestik. Hal ini penting ketika persaingan dalam negeri semakin ketat dan pasar mulai jenuh. Yang kedua, pasar luar negeri dapat menyerap kelebihan produksi sehingga mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan menurunkan biaya per unitnya. Yang ketiga, orientasi global memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan mencapai skala ekonomis. Semakin banyak barang diproduksi, maka semakin rendah biaya per unitnya. Terutama jika perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya murah dari negara lain, seperti contoh produksi sepatu di Nike yang ada di Indonesia. Yang keempat, persaingan di pasar luar negeri seringkali lebih rendah dibanding pasar domestik, sehingga peluang memperoleh pangsa pasar lebih besar seperti pada industri CPO, di mana pesaing utama hanya Malaysia. Yang kelima, operasi global dapat memberikan keuntungan berupa insentif pemerintah, tarif lebih rendah, atau perlakuan politik yang menguntungkan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memasuki pasar global melalui berbagai cara, salah satunya yaitu joint venture. Joint venture adalah kerjasama antara perusahaan lokal dan asing untuk memasuki pasar global. Berikutnya ada kelemahan dari bisnis global. Selain keuntungan, bisnis global juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, terdapat risiko nasionalisasi, yaitu perusahaan diambil alih oleh pemerintah negara tujuan, terutama di negara yang tidak stabil atau memiliki sentimen anti-investor asing. Yang kedua, perusahaan harus menghadapi perbedaan sosial, budaya, dan kebiasaan yang jauh berbeda dari negara asal. Yang ketiga, perusahaan sering meremehkan kemampuan pesaing lokal. Hal ini bisa berbahaya karena pesaing lokal dapat mengembangkan produk serupa atau lebih kompetitif, sehingga mengurangi daya saing perusahaan. Terakhir, yaitu hambatan komunikasi akibat perbedaan bahasa, budaya, dan nilai. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik masyarakat setempat dan melakukan adaptasi agar dapat diterima di pasar asing. Selanjutnya ada tantangan dari bisnis global. Selain memiliki keuntungan dan kelemahan, bisnis global juga memiliki tantangan. Yang pertama yaitu ekonomi dunia semakin terkoneksi dan terintegrasi. Peristiwa di satu negara dapat mempengaruhi pasar global seperti invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan harga minyak, gas, dan gandum meningkat akibat sanksi dan gangguan perdagangan. Tantangan yang kedua berkaitan dengan gangguan rantai pasok global. Pada saat pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan aktivitas dan lockdown sehingga produksi terganggu. Ketika ekonomi mulai pulih,
permintaan meningkat tetapi pasokan belum siap. Contohnya, kelangkaan chip untuk industri mobil. Dan tantangan yang ketiga adalah perubahan pasar dan tren global yang cepat. Budaya populer seperti K-pop memperlihatkan bagaimana preferensi dan gaya dapat menyatu secara global serta mempengaruhi produk dan perilaku konsumen di berbagai negara. Di sini ada teori Hofstede. Ketika perusahaan berekspansi ke pasar luar negeri, mereka akan menghadapi perbedaan budaya. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menjelaskan perbedaan budaya adalah teori Hofstede. Hofstede meneliti perbedaan budaya di 64 negara melalui perusahaan IBM dan menghasilkan 5 dimensi budaya. Dimensi yang pertama adalah power distance, yaitu jarak kekuasaan antara atasan dan bawahan. Di negara dengan jarak kekuasaan tinggi, hubungannya bersifat lebih formal, sedangkan di negara dengan jarak rendah, hubungannya lebih egaliter. Dimensi yang kedua adalah uncertainty avoidance, yaitu tingkat toleransi terhadap ketidakpastian. Negara seperti Jerman memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi sehingga lebih terstruktur dan detail. Sementara negara seperti Indonesia lebih fleksibel. Dimensi yang ketiga adalah orientasi individu atau kelompok, yaitu apakah masyarakat lebih mementingkan kepentingan individu atau kelompok. Dan dimensi yang keempat adalah orientasi maskulin dan feminim, yaitu apakah masyarakat lebih menekankan pencapaian target seperti sifat maskulin atau menjaga hubungan dan keseimbangan seperti sifat feminim. Dan dimensi yang terakhir yaitu orientasi jangka pendek atau jangka panjang, yang membedakan fokus budaya pada tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Pembahasan yang kedua mengenai etika bisnis. Etika bisnis merupakan prinsip-prinsip perilaku dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan dan perilaku orang-orang dalam organisasi tersebut. David dan David tahun 2017 menyebut ada 6 prinsip etika bisnis yang bersifat universal. Yang pertama, berpikiran terbuka, yaitu kesediaan menerima pendapat orang lain dan berdiskusi tanpa memaksakan pandangan sendiri. Yang kedua, menghormati komitmen dan kewajiban, yaitu perusahaan menjalankan janji serta tanggung jawabnya secara konsisten. Yang ketiga, tidak menyesatkan, terutama dalam informasi dan promosi produk. Yang keempat, menjadi warga yang bertanggung jawab, baik terhadap perusahaan, komunitas, maupun lingkungan. Yang kelima, menggunakan praktik akuntansi yang sehat, agar laporan keuangan mencerminkan kinerja sebenarnya dan meningkatkan kepercayaan investor. Dan yang keenam, adil terhadap sesama, yaitu berperilaku baik sebagaimana kita ingin diperlakukan. Selanjutnya yaitu membangun budaya etika perusahaan. Untuk membangun budaya etika, perusahaan dapat membuat kode etik bisnis yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kode etik harus dipahami dan dipatuhi oleh seluruh karyawan. Beberapa budaya etika yang penting antara lain, yang pertama whistleblowing, yaitu mekanisme bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika di perusahaan. Misalnya pelanggaran lingkungan. Mekanisme ini membantu mencegah dan mengoreksi tindakan yang tidak etis. Yang kedua, anti penyuapan, yaitu larangan untuk melakukan praktik suap. Di banyak negara, penyuapan dianggap tindakan kriminal dan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, workplace romance, yaitu hubungan romantis di tempat kerja. Beberapa organisasi melarang hubungan antar karyawan untuk mencegah konflik kepentingan, kecurangan, dan penurunan produktivitas. Namun, beberapa perusahaan lain lebih fleksibel tergantung dengan konteksnya. Bahasan yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab sosial adalah tindakan yang diambil organisasi melampaui apa yang diwajibkan secara hukum dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas. Lalu ada di PP Nomor 47/2012 tentang tanggung jawab sosial
dan juga di Undang-Undang Nomor 25/2007 tentang penanaman modal. Selanjutnya, di sini ada contoh pelaksanaan CSR yang menyimpang, yaitu tambang batubara yang tidak direklamasi. Beberapa perusahaan tambang batubara di Kalimantan seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, seperti peningkatan ekonomi dan penataan wilayah melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi. Namun kenyataannya banyak bekas tambang tidak direklamasi sehingga menimbulkan korban jiwa, merusak lingkungan, dan menimbulkan masalah kesehatan akibat air asam di lubang bekas tambang. Berikutnya ada contoh dari pelaksanaan CSR yang baik yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk dengan program CSR yang bernama Yayasan Unilever Indonesia atau YAI yang memiliki 3 pilar CSR, yakni pilar peningkatan taraf hidup, pilar lingkungan, pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Contohnya yang sudah dilaksanakan yaitu pemberdayaan petani kedelai hitam di beberapa daerah di Indonesia karena salah satu perusahaan Unilever memproduksi kecap. Pembahasan yang terakhir yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan dimaknakan sejauh mana sebuah operasi dan tindakan organisasi tersebut melindungi, memperbaiki, dan melestarikan lingkungan alam dan mencakup 3 hal utama. Yang pertama yaitu profit. Perusahaan tetap harus menghasilkan keuntungan agar dapat bertahan dan berkembang. Yang kedua ada people atau tanggung jawab sosial. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak dirugikan. Dan yang ketiga ada planet atau tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan wajib menjaga lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang bijak dan tidak merusak alam. Selanjutnya ada tujuan pembangunan keberlanjutan atau Sustainable Development Goals. Terdapat 7 tema tujuan pembangunan keberlanjutan yang ditetapkan oleh United Nations Development Program atau UNDP, yaitu mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, meningkatkan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi bagi seluruh masyarakat dunia, menciptakan energi yang terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan di masyarakat, membuat kota dan komunitas yang berkelanjutan, memproduksi dan mengkonsumsi secara bertanggung jawab, mengatasi perubahan iklim, menjaga dan memanfaatkan kehidupan di bawah air, kehidupan di daratan, penciptaan perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan dan kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada ISO dan lingkungan. Di sana ada beberapa macam standar, salah satunya standar ISO 14000 terkait dengan lingkungan. Di dalam ISO 14000 berisi seperangkat standar yang diadopsi oleh perusahaan untuk mempraktikkan bisnis atau pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan. Penerapan ISO 14000 dalam Environmental Management System atau EMS yaitu penunjukan komitmen perusahaan terhadap pencegahan polusi, mengidentifikasi semua aspek dari kegiatan organisasi, menetapkan tujuan dan target yang bijak, memenuhi tujuan lingkungan, melakukan operasi audit IMS, dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan. Pembahasan yang terakhir dalam keberlanjutan yaitu praktik keberlanjutan. Yang pertama ada produk berbahan daur ulang. Perusahaan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dalam proses produksi untuk mengurangi penggunaan bahan baru serta mengurangi limbah. Yang kedua, penggunaan sumber daya terbarukan atau renewable. Sumber daya seperti energi matahari, angin, air, atau bahan baku yang dapat diperbaharui diprioritaskan agar tidak menyebabkan kelangkaan sumber daya di masa depan. Yang ketiga, pengurangan sampah. Perusahaan menerapkan langkah-langkah pengurangan limbah baik dalam proses produksi maupun konsumsi, misalnya melalui efisiensi bahan baku, pengemasan ramah lingkungan, atau program pemilahan sampah. Dan yang terakhir, desain bangunan hemat energi dan ramah lingkungan. Bangunan dirancang untuk mengurangi efek rumah kaca melalui penggunaan ventilasi yang baik, pencahayaan alami,
material ramah lingkungan, atau teknologi hemat energi. Cukup itu pembahasan mengenai globalisasi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam strategi perusahaan. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan disampaikan di kolom komentar ya. Maka kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu perubahan landscape bisnis yang cepat menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan global yang semakin terbuka dan terhubung. Globalisasi membuka peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan untuk bersaing di pasar internasional dengan memahami perbedaan budaya antar negara. Selain itu, penerapan etika bisnis, tanggung jawab sosial atau CSR, dan prinsip keberlanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi, kepercayaan masyarakat, serta keberlangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang mampu menjadikan tantangan ini sebagai peluang akan memiliki daya saing dan ketahanan bisnis yang lebih baik di masa depan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.